Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Akvila Pinky Wahyu Ningtyas dengan NIM 185221198 dan rekan-rekan saya Firda Nikmatul Husna dengan NIM 185221215, Anggit Tri Saputro dengan NIM 185221226, dan Sonia Istiqomah Nur Hidayah dengan NIM 185221234. Di sini kami akan mempresentasikan tentang desain database model FEA. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu proses desain database. Pertama kita harus mengetahui dulu apa itu database. Database adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang kemudian dapat diolah menggunakan perangkat lunak atau software program atau aplikasi untuk dapat menghasilkan informasi. Dalam sebuah sistem informasi akuntansi harus tersedia database yang handal, karena data yang diperoleh nantinya akan dijadikan sebagai sebuah panduan penting untuk mencari informasi. Karena itu, terdapat beberapa proses untuk dapat mendesain database. Proses desain database dapat digambarkan dapat melalui 5 tahap. Yang pertama, itu tahap analisis sistem. Yang kedua, tahap desain konseptual. Yang ketiga, desain fisik. Yang keempat, implementasi dan konversi. Dan yang terakhir, operasi dan pemeliharaan. Kita bahas satu persatu. Pada tahap yang pertama, yaitu analisis sistem, terdiri dari perencanaan awal untuk menentukan kebutuhan dan kemungkinan pengembangan sebuah sistem baru dengan menyertakan pertimbangan awal mengenai kelayakan teknologi dan ekonomi atas usulan tersebut, dan juga melibatkan identifikasi kebutuhan informasi pengguna, menjelaskan cakupan sistem baru yang diajukan, dan menggunakan informasi mengenai jumlah pengguna dan volume transaksi yang diharapkan untuk membuat keputusan awal mengenai jumlah keperluan perangkat keras dan perangkat lunak. Tahap kedua, yaitu desain konseptual. Pada tahap ini menyertakan pengembangan skema-skema yang berbeda bagi sistem baru pada tingkat konseptual, eksternal, dan internal. Kemudian, untuk tahap yang ketiga, yaitu desain fisik. Pada tahapan ini terdiri atas menerjemahkan skema tingkat internal ke dalam struktur database sesungguhnya yang akan diimplementasikan dalam sistem baru tersebut. Tahap yang keempat yaitu implementasi dan konversi. Pada tahap ini menyertakan seluruh aktivitas terkait dengan transfer data dari sistem yang ada ke sistem informasi akuntansi database baru, menguji sistem baru, dan melatih para pegawai bagaimana cara menggunakannya. Tahapan terakhir yaitu menggunakan dan melakukan pemeliharaan terhadap sistem baru. Hal ini termasuk dengan cermat mengawasi kinerja sistem dan kepuasan pengguna untuk menentukan kebutuhan untuk membuat peningkatan dan modifikasi sistem. Pemodelan data yaitu menjelaskan tentang sebuah database sehingga dapat merepresentasikan seluruh aspek organisasi termasuk interaksi dengan lingkungan eksternal. Sasaran pemodelan data adalah untuk secara eksplisit menangkap dan menyimpan data mengenai setiap aktivitas bisnis organisasi yang dicerna, dikendalikan, atau dievaluasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah B, diagram hubungan entitas atau entitas relationship. Diagram hubungan entitas atau entity relationship diagram adalah sebuah teknik grafis untuk menggambarkan sebuah skema database. Diagram ini disebut sebagai
diagram ER karena menunjukkan berbagai entitas yang dimodelkan dan hubungan penting diantaranya yang dalam penggambarannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Entitas atau entity adalah apapun mengenai organisasi yang ingin kumpulkan dan simpan informasi, atau dalam pengertian lain adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dengan objek lain. Sebagai contoh, database milik Fred's Train Shop akan menyertakan entitas bagi pegawai, pelanggan, pemasok, persediaan, dan peristiwa bisnis lainnya seperti penjualan ke pelanggan, dan pengiriman dari pemasok tersebut. Dalam sebuah diagram ER, entitas digambarkan sebagai persegi 4 atau terdapat model data dan penulis yang menggunakan wajik untuk menggambarkan hubungan. Sedangkan atribut yang diasosiasikan dengan tiap entitas digambarkan sebagai oval yang diberi nama dihubungkan ke tiap persegi 4. Selain itu, ada juga atribut-atribut yang dihubungkan dengan setiap entitas dicantumkan dalam sebuah tabel terpisah. Yang selanjutnya yaitu model data rea. Model data rea secara khusus dipergunakan dalam desain database SIA sebagai alat pembuatan model konseptual yang fokus pada aspek sematik bisnis yang mendasari aktivitas rantai nilai suatu organisasi. Model rea memberikan petunjuk dalam desain database dengan cara mengidentifikasi entitas apa yang seharusnya dimasukkan ke dalam database SIA dan dengan cara bagaimana membuat struktur antar entitas dalam database tersebut. Rea adalah model bagaimana sebuah sistem akuntansi dapat kembali direkayasa oleh komputer. Model rea juga merupakan suatu alat pemodelan konseptual yang khusus dirancang untuk melengkapi struktur dalam perancangan database SIA. Dalam model rea ditentukan entiti apa yang harus disertakan dalam database SIA dan bagaimana susunan relationship antara entiti dalam database SIA. Tipe-tipe entiti ada 3 macam. Yang pertama yaitu sumber daya atau resource. Resource didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi organisasi tersebut. Contoh dari resource adalah kas, investasi, peralatan, persediaan, gudang pabrik, dan tanah. Yang kedua yaitu kegiatan atau event. Event menunjukkan aktivitas-aktivitas bisnis di mana manajemen ingin mengumpulkan informasi untuk tujuan perencanaan pengawasan. Sebagai contoh, aktivitas penjualan akan mengurangi persediaan dan aktivitas penerimaan kas akan menambah jumlah kas. Yang ketiga yaitu pelaku atau agen. Agen adalah orang dan organisasi yang berpartisipasi dalam aktivitas pembuatan model data dan desain database kepada siapa informasi diserahkan untuk tujuan perencanaan, pengawasan, dan pengevaluasian. Contoh agen yaitu pegawai, pelanggan, dan pemasok. Oke, saya Sonia Istiqomah Nuridayah dengan NIM 18522 1234.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang membangun diagram REA dalam siklus transaksi. Nah, di sini dalam membangun diagram REA untuk siklus transaksi itu ada 4 langkah. Yang pertama yaitu identifikasi pasangan kegiatan pertukaran ekonomi yang mewakili hubungan dualitas dasar member untuk menerima di dalam suatu siklus tersebut. Nah, seperti halnya pertukaran ekonomi dasar dalam siklus pendapatan melibatkan penjualan barang, dagang, atau pelayanan, serta serangkaian penerimaan kas sebagai pembayaran dalam penjualan tersebut. Terus langkah kedua yaitu identifikasi sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap kegiatan pertukaran ekonomi dan para pelaku yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Seperti halnya ketika kegiatan yang menjadi pusat perhatian telah ditentukan, maka sumber daya yang dipengaruhi oleh kegiatan tersebut itu perlu diidentifikasi. Terus selanjutnya ada kegiatan penjualan dapat diterjemahkan menjadi pemberian persediaan kepada pelanggan. Ada lagi kegiatan penerimaan kas itu dapat diterjemahkan sebagai menerima kas dari pelanggan. Terus yang terakhir ada paling tidak selalu terdapat suatu pelaku intern atau pegawai dan di sebagian besar kondisi seseorang pelaku eksternal atau pelanggan atau juga pemasok yang terlibat dalam setiap kegiatan. Terus langkah yang ketiga yaitu analisis setiap kegiatan pertukaran ekonomi untuk menetapkan apakah kegiatan tersebut harus dipecah menjadi suatu kombinasi dari satu atau lebih kegiatan, komitmen, dan kegiatan pertukaran ekonomi. Nah, ada seperti halnya langkah kegiatan dalam menggambar diagram REA adalah menganalisis kegiatan pertukaran ekonomi untuk menetapkan apakah kegiatan tersebut dapat dipecah menjadi sebuah kombinasi dari satu atau lebih kegiatan komitmen dan pertukaran. Terus ada lagi jika perlu mengganti kegiatan pertukaran ekonomi aslinya dengan rangkaian kegiatan komitmen, maka pertukaran ekonomi yang dihasilkan itu berasal dari pemecahan kegiatan yang tadi. Terus langkah selanjutnya atau yang terakhir yaitu tetapkan kardinalitas atau kardinalitas, nggak usah pakai bahasa Inggris ya, pada setiap hubungan. Nah, hal tersebut meliputi kardinalitas menunjukkan bagaimana perumpamaan dalam satu entitas itu dapat dihubungkan ke perumpamaan tertentu dalam entitas lainnya. Terus dalam kardinalitas itu terdiri 3 jenis hubungan dasar, hubungan antara entitas yang semuanya itu tergantung dari kardinalitas maksimum yang berhubungan dengan setiap entitas, yaitu yang pertama yaitu hubungan 1:1 terjadi ketika kardinalitas itu minimum dan maksimum yang berhubungan dengan entitas kegiatan. Pada setiap hubungan pelaku kegiatan adalah 1. Terus yang kedua yaitu hubungan 1:banyak. Itu terjadi karena kardinalitas itu maksimum dari satu entitas dalam hubungan adalah 1 dan kardinalitas maksimum entitas lainnya dalam hubungan tersebut adalah n. Terus yang ketiga yaitu hubungan banyak ke banyak atau many to many atau n ke m. Terjadi ketika kardinalitas maksimum kedua entitas dalam suatu entitas ke dalam suatu hubungan itu adalah n. Oke, terima kasih. Itulah presentasi dari kami. Bila ada kata salah kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.